Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih pada saudara Pro yang sudah menjabarkan materinya dengan sangat baik dan maksimal tentunya. Perkenalkan, saya Arya Indra Darmatama sebagai pihak oposisi pembicara pertama dari SMA Perguruan Rakyat 1 yang akan membawakan mosi yang sudah dibawakan oleh saudara pihak Pro. Saya menantang apa yang dinyatakan saudara mengenai student loan sebagai solusi bagi pendidikan segala kelas sosial. Hal ini bukan tanpa alasan, yaitu mengingat pembayaran bunga hanya menjadi solusi sementara dan akan berdampak sebagaimana adanya paradoks domino bagi keadaan ekonomi tiap individu. Perlu diketahui sebelumnya, paradoks domino adalah dampak sebab akibat yang berkelanjutan dari satu peristiwa atau perbuatan yang akan berkelanjutan di masa depan, yang tentunya tidak hanya memiliki satu skenario saja. Pada saat saudara mengatakan perhitungan dilakukan secara proporsional dalam pelaksanaan student loan, hal ini tentunya terlepas dari hal-hal eksternal yang dapat menimpa individu dalam menjalani kehidupan. Seperti yang kita ketahui, banyak hal-hal yang akan terjadi pada saat kita menjalani kehidupan, seperti biaya tak terduga dalam pembiayaan rumah sakit, bencana alam, dan lain sebagainya, yang tentunya di luar faktor kemauan kita dong. Dan tentunya hal-hal ini ditimpali kepada individu sebagai pembayar tanpa pertimbangan dana untuk memenuhi urgensitas lain dalam kehidupan sehari-hari, apalagi untuk dana-dana tak terduga. Di Amerika itu sendiri, program ini direncanakan untuk dihilangkan bukan karena tanpa alasan, melainkan karena banyaknya kegagalan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh negara tersebut dalam mengalokasikan proporsional ekonomi, hingga banyak gagal bayar bagi individu, ditambah adanya hukuman atau denda bagi individu yang telat membayar, yang malah akan menjadi beban ekonomi bagi individu yang melenceng dari niat awalnya, yaitu meringankan beban ekonomi untuk sektor pendidikan, malah akan menjadi beban ekonomi bagi individu itu sendiri. Selain itu, sistem student loan membuat pendidikan menjadi bisnis yang kapitalis, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dalam sila manapun. Dan tentunya praktik ini sendiri sudah ditentang oleh banyak tokoh, baik itu tokoh negarawan maupun tokoh ekonomi seperti filsuf-filsuf Eropa ke belakang. Lalu saudara dengan sadar mengatakan scholarship merupakan sistem yang buruk. Menurut saya, seharusnya saudara memiliki kesadaran untuk menuntut perbaikan scholarship dibanding membangun semua dari awal, yaitu student loan. Jika dinalar secara logika sederhana, untuk apa kita membangun sesuatu dari awal dengan dana yang cukup besar dibanding merekonstruksi suatu hal yang sudah ada secara struktural yang tinggal diperbaiki, lalu manfaatnya tetap bisa dilaksanakan dong. Selain itu, kita juga sudah memiliki suatu sistem untuk kelas sosial menengah ke bawah, yaitu SKTM, atau sering kita kenal dengan surat keterangan tidak mampu, yang dapat mendukung scholarship bagi golongan sosial tidak mampu. Saudara juga gagal mendefinisikan likuiditas bank karena saudara pada pelaksanaan student loan yang saudara jabarkan tidak mencakupi inflasi dalam keadaan perbankan dan alokasi dana negara pada pelaksanaannya. Kita tidak bisa menutupi kemungkinan bahwa stabilitas politik, pangan, dan lain sebagainya ikut berpengaruh dalam sektor ekonomi, sehingga dinamika-dinamika tersebut bisa mempengaruhi likuiditas bank yang akan mempengaruhi individu tersebut. Selanjutnya, scholarship atau biasa disebut kerap kita kenal LPDP dapat dinikmati semua kalangan intelektual mengingat adanya jalur non prestasi. Sekarang kita anggap ada seorang individu A yang memiliki keahlian dalam bidang akademik dan ada individu B yang memiliki keahlian dalam bidang non akademik, yang tentunya bidang non akademik juga ikut tertampung oleh LPDP ini. Yang diketahui bahwa semua anak tentunya memiliki minat dan bakat yang berbeda, seperti yang ada di universitas-universitas jalur prestasi non akademik maksudnya. Tentunya argumen saudara tentang student loan sebagai solusi tidak bisa menjadi solusi tetap, namun hanya solusi sementara. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa argumen tersebut hanya menjadi solusi ekonomi sementara karena adanya kesulitan untuk pembayaran bunga di masa-masa selanjutnya. Lalu argumen saudara yang kedua
yang saudara sampaikan, yaitu mengenai prasyarat mau berkembang terlalu bersifat fantasi, karena terlepas dari realita hidup seperti kebutuhan hidup, biaya tak terduga di tengah tuntutan student loan. Kita ambil contoh di negara maju seperti Amerika, pada saat itu yang sudah menerapkan student loan dari awal, masih banyak gagalnya penerapan sistem bayar. Apalagi dengan keadaan negara kita yang bersifat berkembang, dengan rakyat yang mayoritas menengah ke bawah memiliki keinginan untuk mengadopsi sistem ini, dan tentunya keadaan ekonomi kita sendiri masih belum stabil. Lalu yang terakhir dan yang paling penting, mengenai partisipasi kompetisi, itu tidak hanya ada pada sistem student loan, tapi itu merupakan bare minimum dari sistem pendidikan itu sendiri. Karena kompetisi, kompetensi, dan kemauan untuk belajar itu merupakan komponen fundamental dari pendidikan itu sendiri. Sehingga kita tidak bisa mengkredit bahwasanya dengan adanya student loan ini akan jadi solusi dan sebagainya. Itu tidak ada sangkut pautnya, karena baik itu scholarship, bahkan jika kita lihat secara koheren, secara menyeluruh, itu harusnya dapat menjadi sebuah ajang kompetisi bagi siswa untuk meraih nilai yang terbaik, baik dari non-akademik maupun akademik. Seperti dengan adanya bahkan mata lomba ini, LDI tentunya bisa menjadi bagian scholarship untuk meraih prestasi dalam bidang non-akademik. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan pada kontrak kali ini yaitu: 1. Proporsional bukan untuk kelompok ekonomi yang melulu merata, namun juga memiliki dinamika-dinamikanya sendiri. Kedua, scholarship memiliki sistem yang serupa dengan student loan, tapi hanya dalam bentuk yang berbeda, dan bukannya memberikan keringanan, malah memberikan beban berkelanjutan dalam jangka yang cukup panjang. Sekian dari saya, Arya Indra Dharmatama. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maafkan jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.